Bukan pertanyaannya mengapa sebangun. Itu dulu yang pertama. Karena mungkin kalau dalam matematika sekolah kalian nggak pernah ditanya alasan. Tapi kalau kalian mau tanding di Olimpiade, semua rumus itu kalian harus tahu alasan. Semua teorema harus tahu kenapa begitu. Harus tahu cara berpikirnya. Harus tahu cara membuktikannya. Harus tahu idenya kenapa begitu. Jadi mengapa sebangun? Mengapa segitiga BDE sebangun dengan segitiga BAC? Alasannya apa? Karena DS ajaran Aceh. Iya, oke. Lalu prinsip apa yang dipakai? Betul, karena ini. Ya lalu prinsip apa yang dipakai? Itu puncak. Prinsip apa yang dipakai? Perbandingan. Prinsip kongruen apa yang dipakai? Prinsip kesebangunan apa yang dipakai? Kalian tahu nggak apa saja prinsip-prinsip kesebangunan? Atau apa yang dimaksud dengan sebangun? Jadi kalau saya bilang segitiga ABC gitu, atau segitiga ini saya bilang segitiga BDE sebangun dengan segitiga BAC, maksudnya apa? Sudutnya sama. Aha. Lalu Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. bentuknya sama, ukurannya harus berbeda. Bisa lebih cepat nggak? Salah itu. Rasionya sama. Rasio. Nah, rasio apa? Sebut. Semua sudutnya sama besar. Hah? Semua sudutnya sama besar. Ya, semua sudut sama besar, maksudnya apa? Ya disebut kan? Sudut B-nya sama, Proporsional. B sama, S sama C juga sama. Proporsional. Jadi segitiga BDE sebangun dengan segitiga BAC itu kan yang arti sebangun itu apa sih? Sebangun itu artinya bahwa kalau dalam segitiga ya, kita bisa mengenai segitiga, kita nggak bisa mengenai segi empat dan sebagainya. Itu beda lagi nih. Ya, kalau segitiga sudut sama maksudnya apa ya? Kita pilih sudut BDE sama dengan sudut BAC. Lalu sudut DBE itu sama dengan sudut ABC. Lalu sudut BEB sama dengan sudut BCA. Nah, lalu ada lagi yaitu perbandingannya BD banding BA sama dengan BE banding BC sama dengan DE banding AC. Kalau kalian lihat urutannya itu jelas. Nah, tetapi ketika kita mau menentukan apakah dua segitiga sebangun, itu kita nggak perlu semua syarat ini. Nah, syarat minimalisnya apa aja? Anda bisa jawab, syarat minimalisnya apa? Kapan kedua segitiga kita katakan sebangun? Ya memang ini yang saya tulis ini, tapi kalau saya bilang syarat minimalis, ada yang bisa tahu nggak? Apa syarat minimalisnya? Sudutnya sama besar semua. Oke, itu sama besar semua. Apakah perlu tiga-tiganya kita tahu? Satu aja. Sisinya 2 aja. Tunggu dulu, satu. 2, ya hanya perlu 2 tahu. Jadi namanya prinsip pertama adalah yang namanya adalah sudut. Jadi kita hanya, ini kan ada 3 ya, kita hanya perlu tahu 2 dari 3. Kalau 2 dari 3 itu udah berlaku, maka kita udah aku yakin bahwa itu dibangun. Jadi ingat itu ya, syarat yang paling penting itu yaitu namanya sudut. Dan cukup 2 saja, ya, 2 dari 3. Ya kenapa 2 dari 3? Ya kalau 2 udah sama, pasti yang 3 sama dong. Jadi nggak perlu dicek semua. Kalau kita ada 2 yang sama dari 3 pertama, 3 terus di atas ada 2 yang benar, ada 2 yang memenuhi, ya udah pasti yang ketiga pasti memenuhi juga. Ya. Lalu prinsip yang kedua yang namanya apa? Rasio atau perbandingannya sama. Apa? Rasio atau perbandingannya sama. Ya, perbandingannya sama. Yaitu namanya adalah SSS. Ya. Surya sangat seksi. SSS. Ya. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ya yang nomor 4 nih harus memenuhi nomor 4. Harus memenuhi nomor 4. Oke. Nah, lalu yang ketiga apa? Jadi untuk menunjukkan bahwa dua segitiga sebangun itu ada 3 cara. Yang A sudah kita bahas, yang B udah kita bahas, ada yang C. Ada yang tahu nggak? Hanya salah satu saja, A, B atau C, nggak usah semuanya dicek. Rumus ya atau prinsip kesebangunan itu ada 3. Yang 2 sudah
saya tulis di papan, sudah saya tulis di layar. Sisi, sudut, sisi. Jadi maksudnya apa? Kita perbandingannya. Jadi misalnya kita nggak pakai gambar di atas, hanya misalnya kita tahu bahwa misalnya sudut DBE itu sama dengan sudut ABC. Nah, lalu kita harus cek apakah BD banding BA sama dengan apa? D per A. Hah? D per A lah. BE per BC. Jadi tiga ini kalian harus tahu, kalau nggak ya susah. Jadi untuk menunjukkan apakah dua buah segitiga sebangun atau tidak, kita harus cek. Cara ngeceknya pakai cara A, cara B, atau cara C. Kalau sudah betul, cara A, B, C betul, A atau B atau C betul, maka dia sebangun. Pertanyaan saya, nyatakan keliling segitiga ABC dalam R besar dan Ayo mau coba jawab. Oh, udah ini jawab. Ya, itu sini nggak pencet ya. Ini 4R tambah X. No. Nanti X-nya hilang. Enggak. Salah itu. Ada yang salah itu. Coba dicek lagi Nicholas. Ya, betul. 4R tambah 2R. Betul. Nah, cuma sekali lagi pada nggak nulis. Kenapa? Mungkin susah nulisnya ya. Jadi biasakan nulis. Ya gampang. AC itu sama dengan apa? AG tambah GC. Nah, kita tahu tadi AG itu sama dengan AD. Udah saya bilang kan? Tambah GC. AD itu adalah X. X tambah R. BC itu sama dengan BK tambah KC. BK itu sama dengan BD. KC itu adalah R. 2R min X tambah R. Lalu AB itu sama dengan 2R. Ya kalau dijumlahkan, AB tambah BC tambah AC, ya itu adalah 4R tambah 2R kecil. Ini AB ini adalah 2S, 2 kali setengah keliling. Jadi S adalah 2R tambah Nah, mungkin kalau di pelajaran sekolah mungkin nggak terlalu masalah, karena kalau pelajaran sekolah itu udah langsung sama linear itu misalnya kan 2x tambah 3 sama dengan 5 gitu kan, maka 2x sama dengan 5 kurang 3 gitu kan, 2x sama dengan 2, x sama dengan 1 gitu doang ya. Paling semudah itu kan. Tapi di soal olimpiade nggak semudah itu. Soal olimpiade kadang ada hal-hal trikinya. Saya ambil contoh begini. Kebetulan contohnya saya nggak bisa nemu di OSK, tetapi saya ambil contoh dari sini aja, dari soalnya gini. AX tambah B dikurang 5x tambah 2AB per 5 sama per 4. Ya, di mana variabelnya itu adalah yang kita mau cari x-nya. Nah, x-nya kita mau cari, tapi a dan b-nya itu adalah sebuah parameter, ya, atau yang kita nggak tahu berapa nilainya. Ya, tapi itu udah fix, dia udah pasti parameternya udah ada, tapi kita nggak tahu berapa parameternya, itu nggak tahu. Jadi nyatakan X dalam A dan B dari solusi X dalam A dan B. Setelah disederhanakan, saya nggak tulis detailnya ya, karena terlalu lama, kita sederhanakan seperti biasa saja gitu. Maka nanti terakhir kita akan dapat 20 A min 1X sama dengan 5 min 20B tambah 8AB. Nah, kesalahan paling utama ketika menjawab soal seperti ini adalah langsung mengatakan bahwa X-nya itu sama dengan 5 kurang 20B tambah 8AB per 20 A-1. Ini adalah kesalahan fatal. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa nilai A dan B-nya. Kalau A-nya 1 kan salah. Nggak bisa kita tahu gitu kan. Hal ini terjadi karena apa gitu? Karena
kita belum paham apa maksud dari persamaan linear itu. Jadi sekarang kita akan bahas gitu. Jadi kalau sekarang saya punya persamaan linear satu variabel itu secara sederhana kita bisa nyatakan sebagai M kali X sama dengan N. Ini sangat tergantung pada nilai M dan N-nya. Jika M dia sama dengan 0, maka mempunyai satu solusi. Pada dasarnya kan kita kalikan dengan 1 per M kan. Nah, ini sah. Gitu. Ini boleh ya, ini sah. Makanya kita pastikan dulu M dengan 0. Atau kita punya X sama dengan M per M. Ini saya menuliskan adanya. Pada dasarnya kita langsung bagi si X sama L per M. Tapi harus tahu bahwa ini tuh sah, ini tuh valid dan sah kalau M-nya tidak 0. Kalau M-nya 0, bermasalah dia. Lalu nomor 2, jika M sama dengan 0 dan N sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi 0 dikali X sama dengan 0. Tentu saja ini maka mempunyai tak hingga banyaknya solusi. Maksudnya apa? Ya mau berapapun ya pasti benar. Masukin X berapa pun masih benar. Jadi terserah lu lah katanya. Mau berapa aja masih benar. Lalu yang ketiga adalah jika M sama dengan 0 tetapi N tidak sama dengan 0. Jadi masalah. Kan nggak mungkin 0 kali X sama dengan 0 dikali X sama dengan suatu N yang tidak 0. Yang nggak mungkin dong. Sesuatu kan dikali 0 pasti 0. Jadi perhatikan bahwa ya kalau di dalam pelajaran sekolah memang hanya dibahas kasus satu. Tapi sesungguhnya ada kasus 2, kasus 3. Ini tidak kalah penting ya. Ya, dan mungkin nanti keluar kewajiban.